alamiahnya, warnanya itu luar biasa. Wah, itu bening. Nah, itu tembusannya. Kemarin saya kebablas motongnya, terlalu tipis. Untung tidak habis itu. Kalau habis bisa keluar. Dan ini tidak bisa keluar dari atasnya karena nempel kejepit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, sebelumnya semoga sahabat-sahabat selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Oke, kali ini saya ingin mereview sebuah koleksi saya tentang mustika ya, masih di dalam dunia mustika. Walaupun banyak yang menyalahpahami ya tentang koleksi saya ini, terutama mereka yang dikit-dikit bilang syirik, bahkan bilang langsung masuk neraka. Itu saya tidak pengaruh ya, karena itu masalah pemahaman saja. Syirik tidaknya itu akan masalah pemahaman saja, masalah kondisi keilmuan dan keimanan masing-masing. Walaupun sudah saya jelaskan bahwasanya apa yang saya koleksi ini terkait dengan benda alam, benda aji yang natural, yang alam ya, yang saya sebut sebagai keunikan alam, karena saya hobi unik alam, saya suka ke alam semesta aflak ya. Walaupun sudah saya jelaskan tentang keunikan itu adalah sebagai kebesaran Allah, atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Namun tetap saja ada yang memahami yang aneh-aneh, mengklaim yang tidak-tidak. Tapi itu hak masing-masing, karena memang setiap kepala manusia itu berbeda isinya ya, berbeda pikiran juga perasaan ya. Dan itu semua sesuai dengan kualitas keilmuan dan keimanannya. Oke sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin mereview tentang sebuah mustika ya yang unik, memang karena keunikannya ya, unik bahkan mistik ya, bagi yang memahami pemahaman itu saya agak mistik. Artinya yang di luar nalar logika pemahamannya, fenomenanya di luar nalar logika, termasuk keindahan-keindahannya. Ada nilai-nilai yang di luar logika, termasuk proses terjadinya gitu ya, tempatnya, bentuknya seperti itu. Ada nilai mistik atau apa ya, misteri alam yang tidak bisa dinilai dengan nalar. Oleh karena itu kadang karena nilai ini yang tidak bisa dinilai oleh nalar logika atau kasat mata, pantas memang dimaklumi bagi orang-orang yang mengandalkan akalnya, nalarnya saja, itu menyebutnya syirik dan lain sejenisnya. Oke, langsung saja ya. Ini sebelumnya sudah ada di short video ya, masih polosan, masih belum saya kelola mustika ini ya, masih belum saya jadikan hiasan. Anggaplah kalau batu akik itu masih bahan di video sebelumnya. Kali ini saya ingin mereview sudah saya kelola menjadi hiasan dan bandolan kalung ya, bukan akik ya, menjadi bandolan kalung. Nah, ini barangnya ya. Nah, ini barangnya. Ini ya. Ini mustikanya. Ada di kayu ya, ada di kayu. Ini saya alihkan video belakang saja ya, biar jelas ya. Jadi saya berbicara di belakang layar ya, di balik kamera ya, biar jelas tentang mustika apa ini, gali asem. Ini namanya mustika gali asem. Biar lebih detail saya alihkan kamera, saya berbicara di depan di belakang layar ya, di belakang kamera. Oke, ini sahabat-sahabatku yang saya maksud tadi tentang satu koleksi saya, mustika gali asem kembar, mustika topo. Ini tergolong mustika topo di dunia supranatural atau metafisikal ya. Orang-orang metafisikal itu menyebut topo itu karena nempel ya. Ini mustikanya nempel di batu atau ada di dalam lubang batu secara alamiah ya, natural, tidak ada ikut campur tangan manusia. Itu disebut topo ya. Kalau butiran itu bukan topo. Jadi banyak jenis istilah di dunia metafisikal yang seringkali kadang sesuai dengan tempat atau pemahaman manusianya ya,
sehingga ada istilah-istilah yang tentunya berbeda. Nah, yang ini biasanya dikenal kalau nempel di batu atau di dalam lubang batu atau kayu, mustikanya itu tidak butiran ya, itu disebut topo. Jadi ini tergolong mustika topo. Ini nempel ada di lubang ya, ini ya, ada di lubang gali asem, sahabat. Jadi biasanya asem itu ada bahan, pohon asem itu ada bahan yang biasanya digunakan tasbih atau digunakan kalung tasbih gelang itu ya, karena diyakini oleh orang-orang tertentu itu ada khasiat tertentu ya, tentunya dikehendaki Allah. Gali asam kayak gali kelor gitu ya. Gali asam ada nilai sendiri yang berbeda dengan gali-gali pohon yang lainnya. Ini pas kebetulan, bukan kebetulan ya, sebetulnya bagi kita aja kebetulan ya. Sebenarnya sejatinya tidak ada yang kebetulan ya. Ini pas ada di mustikanya ada di dalam gali asam itu. Jadi ini keras sahabatku, ini kemarin saya motong ya. Ini potongannya. Jadi kemarin masih bahan saya kelola seperti yang saya tampilkan di short video sebelumnya, di short video. Nah, ini gali asam ini kayak batu keras. Bagi saya sebetulnya kan sebelumnya kan kropos gitu ya. Ini karena memang sudah tua, ini kropos ya. Ini ada lumut-lumutnya ya. Jelasnya di short video itu ya. Itu kan bagi saya kayak ringan ya, kropos. Ternyata di dalam keras seperti ini, seperti membatu. Namanya gali memang hampir-hampir kayak memfosil gitu ya. Nah, ini. Jadi saya yang motong kemarin masih anggap bahan ya. Sudah nempel begini tapi masih anggap saja bahan. Nanti saya ikutkan fotonya ya. Di sini ya, seperti ini ya fotonya yang seperti saya ikutkan ini, saya lebarkan ini, seperti itu asalnya ya, masih bahan. Ini kemudian saya kelola, saya potong sendiri. Nah, ini gali, ini guilap ini. Karena memang seperti batu jadinya kalau gali. Intinya kayu. Nah, ini pohon asem, galih asem. Nah, di dalamnya ada mustika itu dan kembar. Ini saya coba atur cahayanya. Nah, ini sudah jadi kalung, ini sisanya potongannya. Ini sudah jadi kalung ya. Nah, saya jadikan kalung kalau besar. Ini uniknya mustika ini satu langka. Saya jarang menemukan mustika asem ya, cuma sekarang ini. Sebelumnya kalau mustika lipan, terus mustika merah delima, terus mustika lainnya kayak bambu itu ada ya, walaupun tidak banyak ya, karena memang alam dan nilainya misteri, tidak bisa cara dapat prosesnya aja sudah tidak seperti benda-benda yang lain, benda aji tentunya tidak banyak ya, walaupun ada. Nah, ini lebih langka lagi, saya cuma sekarang yang menemukan mustika gali asem. Kenapa disebut gali asem? Karena memang ada di gali asem, pohon asem tua digalinya. Makanya disebut mustika gali asem, karena ada gali asem topo, karena toponya ada di pohon, ada di dalam gali asem berupa ini ya, disebut mustika gali asem. Kemudian topo karena memang ada di dalam atau nempel ya, secara alamiah ya, tidak ada ikut campur tangan manusia. Nah, ini kembar lagi, uniknya juga kembar, itu ada di bawah dia, itu ada di bawah ya, karena memang pembiasan cahayanya ya sebatas ini terangnya ya, jelasnya. Nah, itu ya, ini warnanya merah, uniknya lagi ada di warna. Uniknya lagi termasuk tadi ya, ini nempel di gali asam sehingga tergolong langka ya jenisnya. Kemudian gali asamnya aja kan dijadikan tasbih, dianggap ini bukan kayu biasa, bukan gali biasa kalau gali asam, semacam gali kelor ya. Nah, ini enggak, masih ada mustikanya. Nah, mustikanya warnanya unik, ada di warnanya lagi. Itu uniknya ada di gali asam, mustika itu uniknya ya, keunikannya. Kemudian kedua, warnanya indah sekali ya, indah sekali ini karena pembiasan cahayanya ya, indah sekali, merah ya, merah terus ada bagian yang bening, ada bagian yang merah, ada bagian yang bening. Keduanya kembar kan, ini keduanya. Nah, warnanya ini saya sedikit bergeser ya, mungkin yang lebih terang ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi warnanya itu merah ini ya. Ini karena lubang ya. Kemarin saya potong itu lubang tembus ke sini. Ini ada minyak nih, dan kemarin sedikit saya lem karena ini ada pecahan. Ketika kecil ternyata ada urat, ada serat ya, retak ya. Hanya ketika kecil ini tembus retaknya, saya lem. Bukan ngelem batunya dimasukkan
buat sengaja, bukan. Ini lem kok kayunya ini kalinya takut pecah ya. Ini saya tambahin lem ini. Bukan lem ininya agar nempel, bukan. Ini nggak nempel ini sahabatku. Ini tidak nempel tapi ada di dalam lubang. Itu gerak-gerak, makanya pindah, kadang pindah. Itu gerak-gerak. Itu kalau digerakkan itu pakai tangan, bisa pakai alat. Nah, itu merah ya. Jadi warnanya merah, kemudian ada sisi yang bening. Nah itu bening ya. Nah itu yang agak gelapan itu merah. Yang tembus itu bening. Nah itu di bawahnya juga. Nah itu ya, merahnya merah oranye. Wah itu ya. Keren banget. Dan ini galinya esamnya juga belum saya gosok yang atas ini. Kalau yang di bawah tak gosok seperti akik ya. Ini hitam warnanya ya, karena memang gali kayak batu ya. Ini tembusannya ya. Kemarin saya terlalu tebal memotong ya, sampai tembus itu. Untung tidak tembus semua. Ya, jelasnya yang di short video itu nanti fotonya tak ikutkan. Seperti di foto yang saya lembarkan. Dan ya, mungkin cari pembiasan cahaya yang pas biar lebih jelas. Nah ini warnanya merah ya. Nah itu merah, ada beningnya. Di bawah juga separuhnya merah ya. Nah itu yang di atas, bagian atasnya bening, itu bagian bawahnya bening. Tapi ini berubah-ubah, kadang gerak karena memang ini tidak nempel. Kejepit, ini kejepit sahabat. Wah keren, wih keren. Nah, ini maaf tadi potong ya, salah pencet. Nah ini warnanya unik ya, merah. Oke, merah ke oren-orenan sebetulnya. Kalau dikira itu beningnya itu nampak. Nah itu uniknya. Jadi warnanya, warna merahnya ini sepertinya sulit kalau dibuat manusia warna seperti ini ya. Tidak seperti warna-warna yang dibuat oleh manusia itu ya. Ini memang alamiah banget ya. Nah inilah keunikannya dari bagian alam ini ya, mustika ini. Kemudian kembar lagi. Nah kok bisa kembar gitu? Kita berpikir kok bisa segitunya sampai kembar di dalam lubang dan gali kelor lagi. Nah itu uniknya, kembar. Jadi langka sekali dengan kombinasi warna yang unik ya, yang sepertinya manusia saja tidak bisa membuat warna seperti ini. Ya kalau ditiru nampak kalau buatan manusia daripada alam ya. Alamiahnya warnanya itu luar biasa. Wah itu bening. Nah itu tembusannya. Kemarin saya kebablas motongnya, terlalu tipis. Untung tidak habis itu. Kalau habis bisa keluar. Dan ini tidak bisa keluar dari atas ini karena nempel kejepit itu. Nah, sekali lagi ini natural ya, tidak ikut campur tangan manusia. Maksudnya keadaan eksistensi mustika di dalam kayu gali kelor ini terjadi secara alamiah, tentunya atas kehendak Allah ya, bukan terjadi secara kebetulan atau terjadi dengan sendirinya, tapi atas kehendak Allah. Cuman tidak ikut campur tangan manusia, jadi natural atas kehendak Allah, Ini keren. Itu sekilas tentang mustika ini ya, keunikannya. Jadi sekali lagi, ini saya koleksi semata-mata karena keunikan alam ya, karena akal juga kejadiannya, keadaannya itu juga akal ini tidak bisa menjangkau ya, kayak kok bisa ada di kayu seperti ini. Jadi terpotong lagi videonya, mohon maaf ya. Nah, jadi itu tentang mustika ini ya. Jadi ini justru menambah perenungan bagi saya pribadi dan kita yang paham, yang mau memahami ya, bahwasanya justru dengan akal kita, dengan nalar kita, adanya keunikan alam kayak gini yang memang ada nilai misterinya. Ada nilai misterinya itu karena memang akal kita itu tidak menjangkau, tapi justru menjadi perenungan. Kok bisa-bisanya seperti ini gitu ya. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Tuhan mencipta ini tidak mungkin atas terjadinya alam ini ya. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan ya. Tentunya Allah menjadikannya. Allah, Tuhan semesta alam menjadikan alam ini bagian dari aflak ya. Ciptaan Allah ya, bagian dari semesta. Selain Allah itu adalah aflak, ciptaan Allah ya, makhluknya Allah. Dan ini bagian terkecil yang unik, yang nilainya unik dan misteri. Misterinya karena tidak bisa dijangkau, ada nilai-nilai yang tidak bisa dijangkau oleh akal tadi.
Bukan karena syirik, bukan karena menganggap nilai-nilai aneh, tidak, tapi memang ada bagian akal, ada sisi yang akal yang tidak bisa memahaminya. Contohnya kok bisa ini ada di dalam kayu seperti ini, prosesnya gimana itu, kok nggak kayak kayunya, kok nggak hitam gitu ya. Terus semacam mustika apa ya, kayak mengkristal itu, kayak semacam permata yang ada di dalam ini. Terus kok ada di dalam kayu ini itu, berapa lama prosesnya? Terus warnanya yang unik, siapa yang membuat? Kan tidak mungkin kalau manusia buat di dalam kayu naruh mustika ini, kan tidak mungkin. Untuk apa, cari kerja aja ya. Nah, secara kasat mata memang aneh, jadi lain. Jadi nampak banget kalau tidak ada ikut campur tangan manusia, kecuali memang naturalitas tadi, alamiah yang memang dikehendaki Allah. Keindahannya, warnanya, letaknya, bentuknya itu kan memang beda. Nah, ini justru menjadi perenungan bagi akal itu. Nah, ketika sudah akal terbatas seperti itu, maka puncaknya adalah ini adalah kebesaran Allah. Tidak akan pernah terjadi keindahan, keunikan, misteri seperti ini di jagat raya ini, di semesta raya ini, yang contohnya adalah benda kecil ini, melainkan kekuasaan yang luar biasa, kekuasaan yang maha menghendaki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta akhlak, pencipta makhluk-makhluknya, termasuk benda aji, mustika unik. Kemudian dari proses terjadinya, misteri terjadinya yang dikehendaki Allah, tentunya Allah tidak mungkinlah membuat benda ini begitu saja tanpa tujuan. Jadi ma khalaqta hadza rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu sudah menegaskan dalam Al-Quran, apapun yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia. Apapun, sekecil apapun tidak sia-sia. Termasuk apalagi lebih-lebih seperti benda yang memiliki nilai tersendiri ini, nilai keunikan, nilai keindahan warna, nilai bentuk, proses terjadinya. Tidak mungkin Allah menciptakan sia-sia. Tentunya ada kegunaan, ada khasiat, ada manfaat. Yang diletak inilah kemudian banyak orang yang menganggap syirik, menganggap ya aneh-aneh, padahal karena tidak menjangkau saja. Padahal kalau kita pikir, ketika kita koleksi seperti ini, ada manusia yang justru menjadi perenungan seperti tadi, kontemplasi seperti tentang kebesaran Allah itu, bukan malah syirik. Bayangkan ketika ada seorang manusia yang mengoleksi keindahan alam, keunikan alam, karena nilai-nilai yang misterius, nilai-nilai keunikan alam, dan itu dipusatkan sebagai kebesaran Allah atas kehendak Allah. Kemudian ada manusia yang lain yang menganggap itu adalah syirik, yang menganggap itu adalah menduakan Allah, yang menganggap itu adalah mengakui kekuatan, menyamakan kekuatan alam dengan kekuatan Allah, yaitu syirik. Bukan seperti itu, malah memusat jadinya, nalarnya merenungi yang tidak mampu, akhirnya dibusarkan. Tidak ada lain lagi melainkan Allah yang menciptakan, yang menghendaki keunikan ini, keindahan alamnya. Seperti itu. Karena tidak mungkin manusia itu campur manusia. Seperti itu sahabat-sahabatku ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau Tuhan kami tidak akan pernah menciptakan apapun di akhlak ini, makhluk-makhluknya ini secara sia-sia. Apalagi berbentuk, berproses dengan warna, dengan keunikan seperti mustika ini. Ya tentunya bagi saya ya koleksi keindahan aja sebagai hiasan. Sebagaimana yang saya kelola ini menjadi hiasan. Dan hiasannya nilai unik, jadi dipakai itu tampil beda. Berbeda daripada hiasan-hiasan permata. Dan ini bagian dari hobi masing-masing orang. Kalau saya pakai hiasan ya hiasan yang unik begini, yang alami begini, yang tampil beda seperti ini, yang akal tidak nyampe tadi. Kalau permata ya bisa dicari di pasar akik ya, di pasar-pasar permata, dan dibentuk manusia. Itu tidak ada nilai keunikannya. Memang ada nilai keindahannya, tapi tidak ada nilai keunikannya. Nah itu pikiran saya itu suka unik. Kalau nggak bagi yang tidak suka unik ya beli permata atau berlian di toko-toko aja selesai. Nah itulah perbedaan, setiap kepala berbeda. Jadi jangan paksa sama gitu. Lantas ketika ada benda ini buang saja, beli permata di pasar yang lebih jelas. Ya itu kan pikirannya, namanya pikiran manusia menyangkut hobi kan berbeda. Seperti itu sahabat-sahabatku ya. Jadi ini niat saya bukan syirik ya, bukan aneh-aneh. Nah tentunya ada khasiat-khasiat tadi yang disitulah letak-letak. Kemudian manusia, ada letak manusia itu. Yang lain kalau nggak paham dianggap syirik. Padahal tidak. Ya karena memang ada hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar. Seperti halnya fungsinya ini. Tentunya pasti Allah tidak sia-sia membuat seperti ini. Nah
karena bendanya unik seperti ini, itu masuk kepada dalam misteri. Ada yang tidak paham tujuannya. Yang jelas tidak sia-sia. Nah, ada orang-orang tertentu yang paham, entah untuk apa, entah punya energi apa. Itu kan orang-orang tertentu. Karena orang-orang yang tidak paham sisi energi yang itu cenderung adalah nilai gaib, sisi astral, kemudian dianggap syirik. Padahal kalau pahamnya tidak, semuanya dikembalikan karena masalah gaib saja. Masalah gaib sebetulnya tidak jauh daripada berlian atau mutiara yang ada di dalam kerang. Itu kan luar biasa, unik, misteri juga. Tapi karena sudah biasa kasat mata dan sudah terbiasa dibahas di dunia logis, menjadi pembahasan umum, menjadi perhiasan, akhirnya ya biasa, kayak tidak sirik gitu. Padahal ini sama saja karena tidak umum, tidak dijual di pasar-pasar ya. Mustika gali asam seperti ini tidak seperti yang terjadi di mutiara dalam kerang. Terjadinya mutiara dalam kerang itu kan luar biasa, unik juga. Seperti halnya barang ngaji, cuma sudah terlanjur lebih cenderung kepada nilai fisik, kasat mata, yaitu keindahannya kalau mutiara. Dan bisa dibuat, bisa dibudidaya. Ya semacam itulah kan, tapi karena mutiara itu lebih logis, sudah menjadi pembahasan logis, sekedar di dunia kasat mata tentang perhiasan, ya sudah, tidak ada yang bilang sirik. Tapi juga bisa jadi sirik kalau mutiara itu juga dianggap yang memang menjadi sirik gitu. Nah, ini karena orang umum aja dan khasiatnya lebih, karena tidak umum aja, karena tidak umum, tidak biasa, akhirnya nalar tidak biasa untuk menilai, bahkan tidak mampu. Tidak sama seperti mutiara itu kan. Sebetulnya sama, ini proses alam, mutiara proses yang dikerti Allah. Dan tentunya kalau ada khasiat-khasiat dipahami oleh orang-orang tertentu dengan proses atau olah pemahaman batiniah yang tidak umum, tentunya itu tetap kembalinya kepada kehendak Allah. Fisiknya adanya keindahan keunikannya, tentunya itu dikehendaki oleh Allah. Tentunya kalau sudah bendanya dikehendaki oleh Allah adanya, maka khasiatnya juga dikehendaki oleh Allah. Umpamanya ada manusia, ini mustika ini kalau dipakai cahayanya bagus, orangnya ada energi indah, ada energi ketampanan, kecantikan. Ya bisa jadi sama dengan kayak mutiara juga gitu loh ya. Cuma terkesan memang lebih goib, mistik, sehingga banyak yang menganggap aneh-aneh. Sama dengan kayak korek api. Korek api, orang nyimpan korek api. Korek api itu adanya atas kehendak Allah, terjadilah api. Dijadikan media korek itu ada apinya kalau dipencet, namanya gitu ya. Terjadinya api, korek itu adalah atas kehendak Allah. Apinya saja, alamnya saja. Alam apinya saja atas kehendak Allah. Dan api itu tentunya tidak sia-sia. Ada manfaat atau khasiat, yaitu khasiatnya apa? Panas, rasanya panas. Ada nilai yang menjadi khasiat dari nilai itu, yakni panas. Gunanya panas, khasiatnya panas apa? Membakar rokok ya. Menghidupkan rokok, membakar untuk masak-masak. Membakar apa? Pokoknya bakar-bakar tentang panas. Yang sifatnya panas, nilainya panas, yang berkhasiat dari panas itu bisa membakar. Nah, sama saja seperti itu. Tapi karena pemahaman api, alam, nilai api yang panas khasiatnya yang sudah jelas oleh kasat mata, akhirnya oleh logika, akhirnya itu tidak dianggap syirik karena sudah jelas logika. Tapi kalau ini kan tidak umum, sama saja, lebih astral lah khasiatnya, lebih astral. Sama saja, semuanya ciptaan Allah, tidak ada yang berbeda. Pada intinya ciptaan Allah atas kehendak Allah, baik adanya, terjadinya maupun khasiat-khasiatnya, itu semua atas kehendak Allah. Bahkan tadi menjadi kontemplasi. Jadi ada benda itu tidak hanya kasat mata saja. Adanya juga hasilnya tidak kasat mata. Jangan lalu samaratakan. Karena tidak masuk akal lalu tidak ada. Karena tidak masuk akal, tidak masuk ke nalar logika, orang yang mempercayai yang tidak nalar logika itu hanya dianggap syirik. Nah itu kan sembarangan namanya. Tapi ya kembali lagi kepada kualitas keilmuan dan keimanan masing-masing. Kalau bagi saya itu kontemplasi justru menyadarkan saya bahwa betapa Allah itu kuasa, betapa Allah menghendaki. Ciptaannya tidak rata, ciptaannya tidak satu, jalannya tidak satu, tapi Allah Maha Kaya Raya. Wa huwa qadirun ala kulli syai', dan Allah itu menguasai atas segala ciptaan. Demikian sahabat-sahabatku, ini review sedikit tentang mustika gali asam. Khasiat-khasiatnya apa? Kalau saya terangkan nanti malah yang nggak paham itu aneh-aneh gitu ya, menganggapnya syirik, bahkan masuk neraka. Ya Ben,
biarkan saja long, manusia ciptaan Allah juga yang tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi baik tidaknya saya, tidak mempengaruhi lah, tidak menjadikan mudarat atau manfaat bagi saya. Itu aja, kata-kata seperti itu ya, tidak lantas menjadikan saya sirik atau masuk neraka, tidak. Itu semuanya juga atas kehendak Allah ya, biarkan saja. Namanya manusia berbeda tadi. Demikian sahabat-sahabatku, ini indah sekali ya, mustika tokoh kali asem kembar. Oke, apakah ini dijual? Ya bisa jadi dimahar, tapi saya nggak sembarangan. Saya tidak sembarangan memaharkan barang, takut disalah pahami, apalagi disalahgunakan, yang khasiat-khasiat dengan begini, sakti dengan begini, kebal dengan begini, selamat. Itu nanti ada yang kebablasan juga, salah juga, sirik sungguhan kalau nggak paham ya. Jadi ada kesirikan sungguhan kalau nggak paham, kalau disalah niatkan, kalau disalah pahami, disalah niatkan, disalah gunakan. Tapi tidak terjadi bagi saya. Makanya saya tidak sembarangan memahar, karena khawatir disalah pahami, disalah niati, disalah gunakan, sehingga saya bisa bertanggung jawab juga nanti di akhirat. Kecuali paham, sudah paham, sama-sama paham, boleh saja dimahar, boleh saja. Dan ini bukan bisnis. Saya tidak makan dari uang ini, laku nggak ada yang nggak mahar, ya sudah. Long ini hobi, long ini karena suka ngoleksi, bukan suka jual. Ngoleksinya yang suka, mencarinya di alam yang suka, bukan suka jualnya. Sehingga saya koleksi, namanya koleksi, ada di rumah ya enak, saya koleksi, saya buat hiasan seperti ini. Oke, inilah sekilas masalah mustika, review mustika, salah satu koleksi saya, mustika topo gali asem kembar. Oke, sahabat-sahabatku, demikian. Semoga sahabat-sahabatku selalu dalam kondisi sehat dan bahagia, dan atas kehendak Allah, semuanya atas kehendak Allah. Jangan lupa memuji Allah, jangan lupa memuji Allah, jangan lupa sholat sedekah, jangan lupa bahagia. Kemudian saya ingin membacakan satu ayat tentang akhlak, betapa makhluk Allah semesta ini adalah tidak lain hanya memuji pada Allah. Nah itu termasuk nilainya, setidaknya benda ini adalah memuji kepada Allah, memuji Allah, bertasbih memuji Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 44 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, tusabbihu lahu samawati wal ardu wa ma fi wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu aliman ghafura. Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa ma fi, segala yang ada di langit 7 dan di bumi, tusabbihu lahu samawati wal ardu wa ma fi, dan apa yang ada di dalam keduanya, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada suatu apapun di keduanya itu, di langit 7 dan bumi lapis 7, melainkan illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kecuali memuji, kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian wahai manusia tidak mengerti bahasa tasbih mereka. Innallaha kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Taunya dikit-dikit sirik cuma, padahal benda apapun itu bertasbih pada Allah. Setidaknya itu nilainya yang menunjukkan itu juga kebesaran Allah. Demikian sahabat-sahabatku, terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Untuk yang tidak sepaham, mohon maaf, ini masalah hobi, masalah keimanan, masalah pemahaman, dan juga masalah keimanan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midad kalimatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.